Pernah nggak ada masa di mana rumah tangga terasa sepi banget? Bukan karena ribut, tapi karena kayak ada jarak yang nggak kelihatan. Tuan sibuk kerja, Nona sibuk ngerasa sendirian. Padahal masih satu rumah, tapi hatinya kayak udah nggak saling nyentuh. Anehnya, kadang bukan karena cinta itu hilang, tapi karena ada sesuatu yang pelan-pelan masuk di tengah mereka. Bukan orang ketiga, bukan juga masalah besar. Cuma bisikan kecil yang lama-lama bisa bikin cinta kehilangan arah. Tuan tahu nggak? Setan nggak selalu datang dengan godaan besar. Kadang cuman lewat pikiran sederhana. Kayak, aku udah kerja keras kok, aku udah nafkahi, berarti tugasku udah selesai. Dan dari situ pelan-pelan kehangatan mulai pudar. Kali ini, aku bakal bahas tentang gimana bisikan halus itu bisa nyusup ke hati suami. Dan tanpa sadar, bikin cinta yang dulu hangat jadi dingin. Hai, apa kabar hatimu? Blank Face. Pertama, aku udah cukup kok, aku kan udah nafkahi. Kadang ada satu kalimat yang sering banget terdengar dari mulut para tuan. Aku udah kerja keras kok, udah kasih nafkah, udah cukup kan? Tapi di sisi lain, Nona cuma diam. Bukan karena nggak bersyukur, tapi karena hatinya masih terasa sepi. Sebenarnya bukan uangnya yang kurang, tapi kehadirannya yang mulai jarang. Karena buat seorang istri, perhatian kecil itu jauh lebih mahal dari segunung harta. Cuma duduk bareng, cerita sejenak, dengerin tanpa sibuk main ponsel, itu udah cukup buat bikin hati tenang. Tapi seringkali, setan pelan-pelan masuk di sisi ini. Dia bisikin ke hati tuan, udah kok, tugasmu udah selesai. Udah kasih uang, berarti kamu suami yang baik. Dan dari situ, pelan-pelan cinta mulai kehilangan rasanya. Soalnya, hubungan itu bukan cuma soal tanggung jawab di dompet, tapi juga tanggung jawab di hati. Nafkah emang penting, tapi hadir sepenuhnya itu yang bikin rumah tangga hidup. Coba deh bayangin, Tuan pulang kerja. Nona nungguin sambil ngerapihin meja makan, tapi Tuan langsung rebahan, buka ponsel, nggak ngomong apa-apa. Lalu malamnya Nona diam aja, tapi matanya kayak nyimpan sesuatu. Itu bukan marah, itu rindu. Rindu diperhatiin, rindu ditemani, rindu dilihat lagi sebagai seseorang yang dicintai. Bukan cuma yang dilayani. Kadang Tuan cuma butuh berhenti sebentar. Ngeliat wajah Nona dan bilang, makasih ya udah nemenin. Kalimatnya sederhana, tapi bisa nyembuhin luka yang bahkan Nona sendiri nggak bisa jelasin. Karena Tuan, rumah tangga itu bukan cuma tentang siapa yang kerja keras, tapi siapa yang mau tetap hadir, bahkan ketika dunia lagi capek. Itu yang bikin cinta tetap hidup, meski waktu terus jalan. Kedua, dia tuh nyebelin banget, nggak pernah puas. Ada momen di mana Tuan ngelihat Nona, dan yang kelihatan cuman hal-hal kecil yang bikin kesal. Cara bicaranya, caranya ngeluh, atau bahkan ekspresinya yang nanya-nanya terus. Lalu di dalam hati muncul kalimat, dia tuh nyebelin banget, nggak pernah puas. Maunya apa sih? Padahal bisa jadi, yang Tuan lihat sekarang bukan karena Nona berubah, tapi karena hatinya lagi haus diperhatiin. Nona yang dulu cerewet mungkin karena pengen didengerin, tapi sekarang jadi pendiam karena ngerasa nggak dianggap. Kadang setan datang dengan cara halus banget. Dia bisikin ke Tuan, lihat tuh, istrimu selalu salah. Nggak pernah ngerti kamu. Dan dari situ fokus Tuan pelan-pelan bergeser. Yang dulu manis sekarang terasa mengganggu. Yang dulu lucu sekarang malah nyebelin. Padahal kalau mau berhenti sebentar aja, Tuan mungkin sadar. Yang Tuan sebut nyebelin itu sebenarnya bentuk cinta yang minta diakui. Nona ngomel karena dia peduli. Dia ngomong banyak karena dia takut kehilangan koneksi yang dulu pernah ada. Coba bayangin gini. Tuan pulang malam, Nona ngomel panjang soal kerjaan, tentang waktu yang berkurang, tentang rasa sepi di rumah. Dan Tuan langsung ngerasa digurui. Padahal di balik nada suaranya ada hati yang cuma pengen bilang, aku kangen. Kadang Tuan cuma perlu ganti cara dengar, bukan ganti pasangan. Karena di balik keluhan Nona, seringkali tersimpan rasa sayang yang cuma butuh disambut. Dan kalau Tuan bisa lihat itu, mungkin yang tadinya terasa nyebelin, bisa jadi alasan buat jatuh cinta lagi.
Ketiga, nggak usah ngaku, nanti dia marah. Ada kalimat halus yang kadang suka muncul di hati Tuan. Udah, nggak usah ngaku. Nanti malah ribet. Nanti dia marah. Padahal awalnya cuma niat nyelamatin keadaan. Tapi justru dari situ, pelan-pelan mulai tumbuh jarak yang nggak kelihatan. Setan tuh pinter banget Tuan, dia nggak datang sambil teriak, dia datang lewat bisikan lembut, dia bikin Tuan ngerasa. Ini cuma kesalahan kecil kok, nggak perlu dibahas. Tapi kesalahan kecil yang disembunyikan, lama-lama bisa jadi tembok besar di antara dua hati. Karena setiap rahasia yang disimpan, selalu minta ruang. Dan ruang itu seringkali diambil dari kehangatan yang dulu ada. Bayangin deh Tuan, waktu Nona nanya dengan nada lembut, "Kamu kenapa sih akhir-akhir ini beda?" Dan Tuan jawab, enggak apa-apa kok. Padahal sebenarnya ada yang disembunyiin. Nona mungkin diam, tapi hatinya nggak benar-benar tenang. Dia mulai ngerasa aneh, mulai mikir sendiri, mulai nanya-nanya dalam hati. Apa aku yang salah? Atau dia udah nggak jujur? Dari situ yang tadinya cuma rasa curiga kecil, bisa jadi dinding tebal. Padahal yang dibutuhin cuma satu hal sederhana, kejujuran. Tuan, jujur itu memang berat, tapi yang lebih berat adalah kehilangan kepercayaan dari orang yang tulus. Karena kalau kejujuran dijaga, cinta punya ruang buat tumbuh lagi. Tapi kalau disembunyikan, cinta pelan-pelan kehabisan napas. Kadang, Tuan gak perlu nunggu momen besar buat minta maaf. Cukup mulai dari hal kecil. Ngomong jujur walaupun takut. Karena kejujuran itu bukan bikin cinta hancur, justru bikin hati bisa bernafas lagi. Dan ketika dua hati sama-sama terbuka, setan gak akan punya ruang buat bersembunyi di antara Tuan dan Nona. Keempat, dia lebay banget, baper mulu. Kadang ada kalimat yang keluar dari mulut Tuan, entah dengan nada capek atau bercanda. Nona tuh lebay banget. Baper mulu. Kedengarannya sepele ya. Tapi buat hati Nona, kalimat kayak gitu bisa nyisain luka kecil yang dalam banget. Tuan mungkin mikir, aku cuma bercanda kok, ngapain dibawa perasaan. Tapi buat Nona, itu bukan soal bercandanya. Itu soal rasanya nggak didengar dan nggak dimengerti. Tuan, hatinya Nona itu lembut. Kadang cuma butuh diyakinin kalau perasaannya nggak salah. Bukan buat drama, bukan juga buat manja. Tapi karena cara Nona mencintai itu lewat rasa. Coba bayangin Tuan, Nona lagi cerita soal hari yang berat. Mungkin tentang anak atau kerjaan rumah. Terus Tuan jawab, "Alah, segitu aja udah sedih." Nona bisa diam setelah itu. Tapi bukan karena udah baikan. Dia diam karena mulai ngerasa percuma ngomong. Dan kalau udah begitu, perlahan dia berhenti cerita. Padahal hubungan itu tumbuh dari obrolan sederhana. Dari saling dengerin tanpa ngejudge, tanpa nyalahin, tanpa bikin satu pihak ngerasa terlalu. Tuan, gak apa-apa kok kalau belum ngerti sepenuhnya isi hati Nona. Yang penting, mau belajar buat gak langsung menertawakan rasa yang belum sempat dimengerti. Karena kalau perasaan terus diremehkan, lama-lama kepercayaan pun ikut pudar. Dan kalau Nona udah berhenti merasa aman buat terbuka, itu tandanya cinta mulai kehilangan suaranya. Kadang yang Nona butuhkan cuma satu kalimat lembut kayak, "Aku ngerti kok, pasti berat ya." Sesederhana itu, tapi efeknya bisa nyembuhin banyak hal. Jadi Tuan, lain kali kalau Nona terlihat sensitif, mungkin bukan baper. Mungkin Nona cuma pengen didengarkan tanpa dihakimi. Karena bagi Nona, dimengerti itu cara lain dari dicintai. Kelima, nanti aja sholatnya, lagi capek. Ada bisikan halus yang kadang terdengar di kepala. Nanti aja sholatnya, lagi capek. Kecil, sederhana. Tapi dari situ, pelan-pelan hati mulai jauh dari arah yang benar. Awalnya cuma sekali, besoknya jadi 2 kali. Lama-lama, hati yang dulu lembut mulai terasa berat buat ingat Allah. Setan itu gak pernah nyuruh Tuan buat langsung ninggalin ibadah sepenuhnya. Dia cuma nyuruh tunda, sedikit demi sedikit sampai akhirnya Tuan gak sadar kalau udah jauh. Dan yang paling berbahaya bukan cuma jaraknya dari sholat, tapi jarak hati yang mulai renggang. Bukan cuma dari Allah, tapi juga dari Nona. Soalnya ketika hubungan Tuan sama Allah mulai pudar, jiwa pun ikut lemah. Dan kalau jiwa lemah,
setan gampang banget nyusupin amarah, ego, dan rasa malas. Coba deh bayangin Tuan. Waktu Nona ngomel hati Tuan langsung panas. Waktu ada masalah kecil rasanya pengen marah. Padahal mungkin dulu hal kayak gitu nggak akan bikin emosi. Kenapa bisa begitu? Karena ketika hati nggak dekat sama Allah, setan punya banyak ruang buat main di dalamnya. Padahal sholat itu bukan cuma soal kewajiban, itu cara hati buat istirahat, buat curhat ke yang paling ngerti, bahkan sebelum kita ngomong apa-apa. Dan kalau hati tenang, rumah pun ikut tenang. Tuan bisa lebih sabar, lebih lembut, dan Nona pun ngerasa lebih aman di samping Tuan. Jadi kalau besok ada bisikan kecil yang bilang, "Nanti aja sholatnya lagi capek." Jawab aja pelan, "Justru karena capek, aku butuh tenang." Karena cuma Allah yang bisa ngasih ketenangan yang gak bisa dibeli. Dan cuma hati yang dekat samanya yang bisa benar-benar menjaga cinta di rumah. Kadang Tuan dan Nona, rumah tangga gak runtuh karena badai besar, tapi karena hal-hal kecil yang terus dibiarkan tanpa disadari. Dari bisikan kecil, dari rasa malas, dari ego yang gak pernah diajak bicara. Tapi kabar baiknya, setiap hati masih bisa pulang. Asal mau pelan-pelan belajar lagi, untuk hadir, untuk jujur, dan untuk ingat siapa yang pertama kali kita perjuangkan. Jadi kalau Tuan dan Nona merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe Blank V biar nggak ketinggalan. Klik juga like dan share ke pasangan, teman, atau siapapun yang mungkin butuh diingatkan hari ini. Oh iya, tulis di kolom komentar kalau Tuan atau Nona pernah ngerasain hal serupa. Cerita kalian mungkin bisa jadi penguat buat orang lain juga. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Blank V pamit, semoga hati Tuan dan Nona lebih tenang hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kamu pergi, buka dulu surat dari Blank V. Setiap pasangan itu kayak dua cermin yang saling berhadapan. Kalau satu kotor, pantulannya ikut buram. Jadi sebelum sibuk nyalahin pantulan, kadang kita cuma perlu bersihin diri dulu. Biar yang terlihat lagi, bukan luka tapi cinta.